Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wafikil Mamolidia dari Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas SPI 1 angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Pengantar ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum, ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan baik sesama warga negara, antar warga negara dan negara, maupun hubungan sesama negara. Selanjutnya adalah objek kajian ilmu politik. Objek kajian ilmu politik menurut pemahaman kami adalah batasan-batasannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Maka dapat dipahami bahwa dengan menguraikan hubungan ilmu politik dengan ilmu lain tersebut, yang pertama yaitu 1. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Semua ilmu sosial pada dasarnya mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup bekerja sama. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Baik ilmu sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Namun, bagi ilmu politik, negara merupakan objek penelitian pokok. Sedangkan dalam sosiologi, negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengadilan masyarakat. Yang kedua yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Seperti yang kita ketahui, antropologi mempelajari pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satu satuan sosial yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijaksanaan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor 3, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sejak dahulu kedua ilmu ini merupakan dua bidang kajian yang penting kontribusinya dan saling mempengaruhi. Sejarah banyak menyumbangkan fakta-fakta masa lampau untuk diolah dalam ilmu politik lebih lanjut. Perbedaan antara ahli sejarah dengan politik sebenarnya bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa lampau yang menjadi sasarannya, sedangkan dalam ilmu politik sasarannya lebih ditekankan pada masa sekarang dan ke depan atau future oriented. Para ahli politik selalu tidak puas hanya mencatat fakta-fakta sejarah, sehingga ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik yang dalam batas-batas tertentu kemungkinannya untuk menyusun suatu pola perkembangan masa depan dan memberi gambaran bagaimana suatu keadaan diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu. Poin keempat adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Ilmu geografi, hal itu tampak dari beberapa faktor yang menyangkut geografis, seperti bentuk daratan, apakah kepulauan besar atau kecil ataupun kontinental, berbatasan dengan negara lain, kepadatan penduduk atau overpopulation, kesuburan dan kandungan mineral yang dimilikinya, maupun letak wilayah itu apakah daerah persimpangan budaya ataukah terpencil. Semuanya memiliki pengaruh politik yang perlu diperhitungkan. Oleh karena itu, menurut seorang ahli politik Prancis, Mauvert de Franger, dalam The Study of Politicus, struktur geografis yang menyangkut geografi fisik dan sosial, bahwa politik adalah berada di dalam geografinya.
Lebih jauh, De Vrenger mengemukakan bahwa Aristoteles telah merumuskan teori tentang hubungan antara iklim dengan kebebasan politik. Kemudian, seorang ilmuwan Jerman bernama Ratzel menerbitkan Political Geography 1897. Kemudian murid-muridnya menyebutnya disiplin yang baru tersebut dinamakan geopolitik. Namun demikian, hubungan ilmu geografi dan ilmu politik sampai sekarang tetap memiliki keterikatan yang begitu melekat antara kedua disiplin tersebut. Poin kelima yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Seorang sarjana politik misalnya dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis. Poin keenam membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan nimbal-balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstrim, lingkungan sosial, fisik, peristiwa, gerakan negara, massa, maupun dari segi internal. Dengan demikian, psikologi sosial mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap tindak-tindak akan sosial masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap kebijaksanaan politik suatu pemerintahan. Mungkin hanya demikian yang bisa saya bahas tentang beberapa hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.